Lalu Bapak Ibu dalam hal kehidupan sehari-hari, ya, banyak sekali yang merasakan kekurangan uang. Karena ini curhat terbesar itu finansial Bapak Ibu, ya, curhat terbesar gitu, ya. Yang mungkin dompetnya tipis, yang mau iuran nggak bisa, yang mau beli beras nggak ada dana gitu kan. Kemudian apalagi untuk bayar listrik untuk dan lain-lain gitu ya. Apalagi mau pengembangan bisnis gitu kan. Padahal potensi bisnis itu luar biasa, tapi nggak punya modal gitu kan. Ya akhirnya nggak bisa berkembang, kerja hanya dari eh, sebelum subuh ya 3:30 gitu kan. Udah kerja nih sampai jam 8 aja padahal potensi luar biasa gitu kan. Penjualan dari bisnisnya itu sampai 2 kintal gitu kan. Profitnya aja 1 juta gitu. Profit ini Bapak Ibu per hari bayangkan. Per hari 1 juta. Tapi uang sepeser pun gitu ya. Kayak enggak sisa bahkan minus gitu kan. Nah inilah Bapak Ibu semua kenapa sih kok kita mengalami ada kekurangan uang. Ini Bapak Ibu rahasianya di sini. Karena perasaan kita tentang uang itu masih tidak baik. Pada waktu ditelisik ke dalam sumber utama kemiskinan, ketidakkayaan adalah perasaan tidak kaya atau perasaan miskin. Perasaan kurang. Perasaan saya belum layak nih gitu. Perasaan apalagi belum pantas gitu kan. Ya contoh aja, contoh misalnya saya sering ke desa-desa gitu ya. Saya kadang ke desa gitu ya. Nah, kemudian pada waktu, wah ini ada mobil, ya saya enggak pantas sekali gitu kan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat dia itu membatasi diri gitu kan. Ya. Nah, pada waktu kemarin itu Dik Raffi mengatakan seperti ini. Mami, mobilnya ganti Alphard. Amin, amin. Tapi aja pajaknya loh pajaknya. Nah ini Bapak Ibu ya. Pada waktu Bapak Ibu ingin ada sebuah benda gitu ya, sebuah benda. Saya kenapa ya Bunda Pita untuk ininya belum bisa keren ini Bunda. Ya Google Meet-nya masih batal terus Bunda. Ganti HP apa? Udah aku udah tak ganti HP, tapi enggak apa-apa. Ya, udah tak ganti HP 2 nih. Ya, oke. Nah, pada waktu Bapak Ibu mungkin ya yang ya kurang jelas di Google Meet. Kayak gini ya Bunda ya. Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu ingin mobil bagus kan LOP ya. Tapi kemudian gini, garasinya di mana ya nanti ya taruhnya. Ini sudah cancel Bapak Ibu. Sudah cancel. Masih membicarakan garasinya di mana ya? Nanti ya kayak gitu kan. Sudah kredit itu Bapak Ibu perisai. Akhirnya kurang cepat itu datangnya karena keyakinannya kurang gitu kan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang menyebabkan LOP tidak mudah datang. Misalnya saya enggak layak nih pakai mobil yang sebagus itu gitu ya. Saya kemudian enggak pantas nih dapat rumah yang mungkin mewah seperti itu gitu kan. Nah, mereka-mereka yang memiliki kekayaan ternyata Bapak Ibu, mereka sudah memiliki rasa positif tentang uang. Ini rahasianya. Ya. Coba Bapak Ibu saya ingin tanya ya, kalau ada tetangga Bapak Ibu beli mobil baru, lalu satu keluarga itu naik mobil baru itu ya, dan kemudian dia melintas di hadapan Bapak Ibu atau di samping Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu keluarkan dari pikiran dan dari mulut Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, ini jujur-jujur aja gitu ya. Apakah kemudian alhamdulillah benar-benar tulus ya, kemudian datang mengucapkan selamat gitu kan, atau malah sebaliknya gitu kan, ketika ada orang lain banyak uangnya gitu ya, kemudian mobilnya baru, rumahnya banyak gitu ya, ternyata malah tidak bahagia gitu kan atas kekayaan orang lain, justru menuduh gitu kan, wah itu kali ada pesugihannya gitu kan bukan pegawai gitu kan. Kalau pegawai dia mungkin tidak jujur tuh di kantornya gitu kan, wah uangnya hasil korupsi nih kayak gitu. Pada waktu kita mengatakan ada tuduhan Bapak Ibu, tuduhan tidak baik ya, kemudian prasangka yang tidak baik pula, prasangka buruk.
di sanalah kita sedang mengunci rezeki dari Allah yang datang menggerocok itu sebenarnya besar pada diri kita. Dengan adanya lewat mobil tadi, dengan ada gambar rumah orang-orang yang bagus itu, tapi kita justru bentengi rezeki itu ngalir kepada kita juga nih sebenarnya kalau kita mau sambut dengan baik. Tapi justru dibentengi dengan mengunci diri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, bahkan tidak mau dekat, berpaling kalau lihat gitu kan, saya tidak mau nyapa gitu misalnya gitu kan. Ternyata di sana perisai tebal sekali, mencipta ada bendungan melintang kekayaan, kemudian tidak tertular ke Bapak Ibu gitu. Ini sains Bapak Ibu, ini ilmu gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah getaran energinya. Dan bahasanya di sini saya sampaikan itu mudah sekali dicerna daripada Bapak Ibu membaca buku yang tebal-tebal seperti ini. Ini Bapak Ibu, bukunya banyak banget gitu ya. Ya. Jadi banyak banget kayak ini tak singkat gitu ya. Tak singkat gitu. Nah, Bapak Ibu bisa buktikan nanti dengan jurus ini, Masya Allah. Ya pakai rasa Bapak Ibu. Pakai rasa saat berdoa. Rasamu adalah doa terampuni. Saat ini saya berikan ada judul lain karena materinya lain dari yang kemarin, gitu kan. Jadi rasa Bapak Ibu adalah magnet rezeki terbesar. Saat Bapak Ibu merasakan, mengatakan, berpikir yang tidak baik tentang adanya gambar di depan, berarti Bapak Ibu masih berdoa tidak baik untuk Bapak Ibu sendiri dan keluarga, gitu kan. Akhirnya ternyata kemiskinan datang karena perasaan yang miskin yang kita sendiri ciptakan. Tapi coba sebaliknya, saat ada mobil mewah lewat, oh keren, Masya Allah, bagus banget ya gitu. Kemudian orangnya siapa? Kita doain. Kalau tidak sempat kan, kita tidak sempat datang ke rumahnya, kita doain gitu. Jadi kita itu tidak pernah iri dengan kesuksesan orang lain, justru bahagia gitu Bapak Ibu. Ini orang yang seperti ini magnet rezeki Bapak Ibu. Benar. Kita tidak iri kok dengan adanya kesuksesan orang lain dalam hal dunia, kita iri dalam hal akhirat. Agar apa? Agar kita berusaha terus nih, ya. Kita berusaha terus untuk bisa meraih, menambah amalan-amalan dengan mudah. Bismillah, kita masih ada ini ya. Masih ada keren. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Pada saat kita tak sadar ya, tak sadar. Makanya kan ilmunya itu harus fokus kan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ikutnya Zoom itu milih-milih, wah ini temanya bagus saya ikut. Padahal di dalamnya itu ada kajian-kajian yang memboster gitu kan. Makanya harus ikut terus gitu kan. Walaupun itu mungkin temanya, wah ini bukan saya nih gitu kan misalnya gitu ya. Tapi tetap ngikutin karena apa yang nanti itu kan ada contohnya ya, baca Al-Qur'annya ya. Belum diupdate Play Store-nya mungkin Bunda. Iya kali, iya. Jadi harus diupdate ya Bunda ya. Enggak apa-apa nih. Lah gimana Bunda? Diupdate dulu apa gimana? Saya harus ke Play Store. Play Store dulu. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu sambil ini ya. Nah, saat orang lain ya rumah dan mobilnya bagus ya, kemudian Bapak Ibu katakan, ah saya enggak pantas nih, gitu kan. Berarti Bapak Ibu masih mengcancel rezeki sendiri. Atau seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah lagi kasusnya ya, tidak hanya saat melihat mobil bagus, rumah bagus ya. Ini ada rahasia yang lain nih. Makanya kita nanti pada saat Bapak Ibu mau membelanjakan uang gitu ya, pada jalan kebaikan khususnya. Jangan Bapak Ibu seperti ini, uang udah di dompet, udah di tanganku ya untuk membayar amanah lagi ya, untuk iuran lagi. Jangan Bapak Ibu, karena ini bisa melintas itu dengan secepat kilat Bapak Ibu. Maka saya ingatkan, ini saya juga mengingatkan diri sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pada saat mau membelanjakan uang untuk kebaikan ya, misalnya kan memang untuk misalnya beli beras itu kan wajib ya gitu kan ya, beli beras kan wajib ya. Kita enggak usah
beli beras lagi, belanja lagi gitu. Ya kita enjoy aja gitu. Bahkan dengan bahagia gitu ya. Uang kamu sekarang ya menjadi bagian untuk bisa berkontribusi pada kemudahan manusia. Saat ini aku bayarkan ya untuk bayarkan beras ya, untuk bayarkan donasi, untuk sedekah. Nah, lalu selanjutnya tugas kamu nih, panggil teman-teman kamu gitu kan. Teman-teman kamu untuk datang ke dompetku, ke tanganku, ke laciku. Seperti itu Bapak Ibu. Diperintahkan gitu, diajak bicara. Tapi sebelumnya itu seperti diajak ini berteman gitu kan. Ya, apa maksud Bapak Ibu untuk membelanjakannya gitu kan, disampaikan gitu kan. Jadi jangan merasa Bapak Ibu sempit, takut habis. Ini kadang-kadang gitu ya. Takut habis kemudian berpikir berkali-kali. Ternyata pada waktu takut habis, berpikir berkali-kali, Bapak Ibu masih membentengi diri dari datangnya banyak rezeki ke Bapak Ibu. Nah, perasaan Bapak Ibu dengan pikiran sadar, perasaan ini kan bawah sadar, yang kekuatannya adalah hampir berapa nih, 88% ya. Dan kemudian terkait dengan pikiran sadar, itu timbal balik saling terkait dan terkelindani Bapak Ibu. Makanya kuncinya ajaib nih Bapak Ibu, saat tetangga beli mobil bagus, kita senang, ucapkan selamat dengan tulus gitu ya. Kalau enggak sempat datang, kita doakan gitu. Karena dengan kita doa itu energi kita itu menyonding gitu kan, berteman ke sana, nanti ketularannya cepat gitu. Tapi pada saat Bapak Ibu seperti itu ya sudah dilakukan, ini masih separuh Bapak Ibu, itu sudah bagus. Itu sudah bagus Bapak Ibu, tetapi ini masih separuh perjalanan dari keajaiban yang Bapak Ibu nanti potensinya bisa Bapak Ibu miliki gitu. Potensinya Bapak Ibu sukses seperti mereka itu, Bapak Ibu nanti akan bisa raih itu bulat maksimal gitu. Bukan bulat persoalan, tapi ini bulat keajaibannya. Nah, separohnya lagi di mana gitu ya. Jadi separohnya tadi ya, separohnya saya ulang Bapak Ibu saat melihat mobil bagus, rumah bagus, orang kok pinter gitu ya, itu Bapak Ibu ucapkan selamat, kemudian doain ya, bahagia, tulus bener gitu ya. Kita bener-bener tulus gitu ya. Nggak usah kemudian dianya harus kemudian kembali terima kasih kepada kita, enggak gitu. Kita bener-bener tulus gitu, enggak mengharap istilahnya kembali. Itu ternyata masih separuh. Nah, separuhnya di mana lagi? Separuhnya di sini Bapak Ibu. Inilah nanti yang rahasianya, kunci dari rasamu adalah doa terampuhmu. Nanti Bapak Ibu terlatih di bawah sadar yang kekuatan yang itu berlipat-lipat lebih besar dari wilayah pikiran sadar, itu bermain di sana. Itu bekerja ampuh Bapak Ibu. Tarik rasa bahagia Bapak Ibu. Bahagianya siapa nih? Bayangkan Bapak Ibu seperti mereka, yang mereka itu bahagia mempunyai mobil baru. Rasakan menjadi rasa Bapak Ibu, rasa saya gitu ya. Kalau saya pengen gitu kan. Rasakan seakan-akan telah memiliki mobil itu gitu. Jadi Bapak Ibu kayak maplek gitu menjadi mereka gitu. Dan kemudian diulang lagi, lalu tambah energi baik, perkuat riadohnya. Tak lama Bapak Ibu terwujud itu keajaibannya. Ini daging banget ini ilmunya Bapak Ibu. Keajaiban akan terjadi Bapak Ibu nanti akan mempunyai mobil yang sama, bahkan bisa jadi lebih mahal. Ya kalaupun mungkin kurang sedikit ya enggak apa-apa. Intinya Bapak Ibu kurang lebihnya nanti keajaibannya tuh kayak celing gitu. Karena Bapak Ibu sudah pintar nih memainkan yang 88% di wilayah bawah sadar. Maka ini harus mempunyai kekuatan hati yang luar biasa gitu ya. Riadonya perkuat gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu prakteknya juga terus menerus gitu kan. Nah, ini saya coba berkali-kali. Saya praktek, alhamdulillah berhasil. Ini rahasianya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu praktekkan ya. Kemudian nanti bisa jadi Bapak Ibu itu terpana nih. Terpananya apa? Apapun yang Bapak Ibu inginkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, ternyata begitu mudah datang kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya itu Bapak Ibu. Terpana Bapak Ibu. Ini nanti dicoba ya. Nanti dicoba ya, kemudian nanti Bapak Ibu untuk bisa praktek. Saya upgrade dulu ya Bunda Pita ya, soalnya
tidak hidup terus. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, tentang di awalannya ya, bagaimana Bapak Ibu agar menjadi magnet rezeki dengan cara rasa Bapak Ibu. Karena rasa Bapak Ibu adalah doa terampuh ya, doa terampuh dari Bapak Ibu. Makanya dilatih setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu harus bahagia tanpa syarat.